Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Hadirin sahabat Darussalam yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Beberapa hari kita telah lalui bulan Ramadan ini dengan penuh sukacita, dan bahkan Nabi menganjurkan kita ketika datang bulan Ramadan haruslah kita senantiasa bahagia. Haruslah kita dengan senantiasa menyambutnya dengan sukacita. Kenapa sampai Rasulullah menyampaikan hal itu? Karena ada kemuliaan yang dahsyat di bulan Ramadan yang tidak Allah berikan di bulan-bulan yang lain. Ada keberkahan yang sangat dahsyat yang diberikan oleh Allah di bulan Ramadan yang tidak Allah berikan di bulan-bulan yang lain. Hadirin sahabat Darussalam yang dimuliakan oleh Allah. Ada satu kisah yang membuat kita mungkin akan senantiasa berpikir dan akan senantiasa mudah-mudahan menjadi motivasi dahsyat buat kita untuk meraih bulan Ramadan ini dengan penuh keyakinan, dengan penuh keimanan. Satu ketika di zaman Rasulullah SAW ada dua sahabat yang sebelumnya belum masuk Islam, tapi mereka ini dua sahabat yang senantiasa kemana-mana selalu berdua. Kita tahu orang-orang Quraisy pada saat itu mereka senang berdagang. Dan dua sahabat ini, kalaupun mereka berdagang selalu berdua. Dan dua sahabat ini saling percaya di antara keduanya. Lantas kemudian, singkat cerita, hidayah pun datang kepada keduanya. Bahkan di depan Rasulullah SAW, keduanya bersyahadat dan masuk Islam. Dan ketika kedua sahabat ini pun masuk Islam, mereka senantiasa kemana-mana selalu berdua. Selalu mengingatkan untuk beribadah itu selalu berdua. Bahkan berjihad, bahkan mereka menginfakkan hartanya pun mereka sama-sama tidak mau kalah. Lantas ketika belum lama keduanya masuk Islam, tiba-tiba seruan jihad Islam untuk memerangi orang-orang kafir pada saat itu dikumandangkan. Dan keduanya pun ikut senantiasa berjihad fi sabilillah. Maka kemungkinan ketika seseorang melakukan atau ikut berperang atau ikut jihad itu kemungkinan cuma dua. Pertama, kalau tidak mati syahid di medan perang. Yang kedua, keinginannya adalah mereka masih kembali dalam keadaan kemenangan. Maka sahabat Darussalam yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun takdir berkata lain. Satu sahabat kemudian setelah dia melakukan peperangan jihad fi sabilillah, bahkan mampu menebaskan pedangnya di antara leher-leher kaum kafir pada saat itu. Kemudian yang pertama ini, sahabat yang pertama dia akhirnya syahid atau meninggal di medan perang. Sebagaimana kita tahu bagaimana dahsyatnya pahala orang yang berjihad di jalan Allah, bahkan dijanjikan Allah surga dan tidak ada hisab baginya. Dan kemudian sahabat ini pun akhirnya mati di medan perang, yaitu syahid, mati syahid. Dan sahabat yang kedua, dia pulang dan dia tidak meninggal pada saat itu, dia tidak syahid. Nah kemudian selama kurang lebih 1 tahun dari sahabat pertamanya meninggal, sahabat keduanya pun akhirnya meninggal. Tapi dia meninggal bukan dalam keadaan jihad fi sabilillah, bukan dalam keadaan peperangan. Bahkan dia pun meninggal dalam keadaan di atas ranjang. Lantas kemudian tidak lama berselang, ada sahabat Nabi namanya Thalhah bin Ubaidillah. Kisah Thalhah bin Ubaidillah ini sangat banyak sekali. Satu di antaranya ini, kisah ini. Jadi satu ketika Thalhah bin Ubaidillah kemudian dia bermimpi. Di mimpinya itu dia dihimpit di antara dua sahabat yang meninggal tadi. Lantas kemudian ketika dihimpit dua sahabat tadi, dia berada di pintu surga. Lantas kemudian ada malaikat penjaga surga keluar dan memanggil sahabat yang kedua meninggal. Sahabat yang kedua meninggal, yang meninggal di atas ranjang.
Ketika kemudian dibawa sahabat ini, dibawa masuk ke surga, malaikat itu kemudian keluar lagi dan memanggil sahabat yang pertama yang matinya di medan perang. Dibawalah masuk ke surga oleh malaikat ini. Kemudian malaikat ini keluar untuk yang ketiga kalinya dan dia menyampaikan kepada Thalha bin Ubaidillah, "Ya Thalha, kembalilah engkau karena belum saatnya engkau masuk surga." Nah, pada saat mimpinya ini kemudian kalau di istilah kita mungkin lebih ke viral kisah mimpinya Thalha bin Ubaidillah. Di antara sahabat banyak yang berdebat, kok bisa sih sahabat yang kedua yang meninggalnya di atas ranjang dia dipanggil malaikat yang pertama kali masuk surga, bukan orang yang jihad fi sabilillah. Sangat ramai sekali di antara para sahabat sehingga menjadi pergunjingan yang sangat luar biasa pada saat itu. Ya, kalau istilah di zaman kita mungkin viral mimpi itu. Lantas kemudian mimpi itu pun didengar oleh Nabi. Mimpi ini didengar oleh Nabi dan kemudian Nabi mendatangi para sahabat dan dikumpulkanlah para sahabat. Apa kata Nabi? Kata Nabi, "Min ayyi dzalika ta'jabun?" Apa yang sedang kau perselisihkan, apa yang sedang kau herankan dengan mimpinya itu? Faqalu, maka para sahabat menjawab pada saat itu, "Hadza kana asyadur rajulaini ijtihadatan sumastusyida wa dakhala hadzal akhiral jannata qablahu." Kata para sahabat, "Ya Rasul, ada dua sahabat, yang sahabat pertama sangat bersungguh-sungguh dalam berjihadnya. Kemudian ada sahabat kedua yang mana si sahabat pertama ini dia yang terakhir masuk surganya. Sementara sahabat yang pertama atau sahabat yang kedua, sahabat yang pertama terakhir masuk surganya, sahabat yang kedua yang meninggal di atas ranjang dia malah yang pertama masuk surganya." Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Alaisa qad makatha hadza ba'dahu sana?" Bukankah sahabat yang kedua ini yang meninggalnya di atas ranjang dia hidup selama setahun setelah kematian daripada sahabatnya yang pertama? Faqalu, maka para sahabat menjawab, "Bala, benar ya Rasulullah." Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa adraka Ramadan fasama wa shala kada wa kada min sajdatin sana." Kata Nabi, bukankah sahabat yang kedua ini dia telah melalui bulan Ramadan, fasoma kemudian dia saum, wasola kemudian sholat, kada wa kada sholat ini min sajatin sana selama 1 tahun. Faqalu, maka para sahabat menjawab, "Bala, benar ya Rasulullah." Maka ternyata ini jawaban Nabi. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Fama bainahuma abadu bainas samai wal ard." Maka kata Nabi, sungguh di antara keduanya itu sangat jauh, bahkan jauhnya itu melebihi antara langit dan bumi. Ini berbicara tentang pahala. Kata Nabi, "Fama bainahuma abadu min bainis samai wal ard, mimma bainas samai wal ard." Maka keduanya itu perbedaan pahalanya jauh. Bainas samai wal ard, antara langit dan bumi. Hadirin sahabat Darussalam yang dimuliakan oleh Allah, dari kisah ini kita bisa ambil pelajaran, orang yang melalui bulan Ramadan ini Allah lipat gandakan pahalanya. Orang yang melalui Ramadan ini Allah lipatkan gandanya, lipatkan pahalanya. Sehingga apa? Sehingga bulan Ramadan ini seolah menjadi ladang amal. Kalau di istilah di mall ada diskon-diskon, itu big sale-nya. Allah melumpah riahkan pahala di bulan Ramadan, sehingga Ramadan ini kita lalui dengan benar-benar penuh pahala yang sangat luar biasa. Dari dua kisah sahabat yang tadi, karena sahabat yang kedua ini walaupun meninggalnya di atas ranjang, tapi lebih dulu masuk surganya, itu karena keberkahan dan kemuliaan bulan Ramadan. Hadirin sahabat Darussalam yang dimuliakan Allah, maka alangkah bahagianya, benar kata Nabi, sambutlah dengan sukacita, bahagia bulan Ramadan ini. Karena untuk apa? Ternyata di bulan Ramadan Allah murahkan segala kebaikan-kebaikan kita, bahkan lipat-lipatan ganda. Maka dari itu, ada beberapa waktu kita masih panjang di bulan Ramadan. Perbanyak di antaranya tadarus Al-Quran. Perbanyak di antaranya sholat-sholat, bukan hanya sholat wajib, tapi sholat sunnah juga. Ada banyak sholat sunnah, ada sholat duha, rawatib, dan lain sebagainya. Yang ketiga, perbanyak juga dalam kita berinfak, sedekah.
Infak sedekah yang kita keluarkan ketika bagaimana Al-Quran menyebutnya 700 kali lipat kita Allah ganti di bulan-bulan lain, apalagi di bulan Ramadan. Subhanallah, Allahu Akbar. Maka dahsyat luar biasa ketika kita melalui Ramadan ini dengan penuh sukacita. Ketika Ramadan ini kita dengan penuh keikhlasan, bukan hanya sekedar menahan lapar, haus, dahaga, tidak. Tapi kita tingkatkan juga di bulan Ramadan ini baca Al-Qur'annya, sholatnya, infaknya, dan bahkan tingkatkan juga kita dalam berdoa kepada Allah. Maka hadirin sahabat Darussalam yang dimuliakan Allah, dari itu yuk kita sambut bulan Ramadan ini dengan penuh sukacita. Ada banyak waktu yang akan kita lalui ke depan, dan masih banyak waktu untuk kita memperbaiki kebaikan-kebaikan dan amal-amal kita di bulan Ramadan, sehingga pada akhirnya Allah tempatkan kita pada derajat yang takwa, sehingga pada akhirnya tersematlah kepada kita derajat takwa karena kemuliaan-kemuliaan dari antara bulan Ramadan. Maka selang daripada berbuka puasa ini, saya aturkan juga bahwa perbanyak juga kita membaca doa di sela-sela di antara menjelang kita berbuka, karena itu adalah di antara termasuk waktu-waktu yang mustajab, yang diijabah oleh Allah. Hadirin, ikhwat iman, sahabat Darussalam, demikian kultum singkat yang bisa saya sampaikan di antara keberkahan dan kemuliaan bulan Ramadan. Sekali lagi, yuk kita bersemangat untuk meraih bulan Ramadan ini dengan penuh sukacita, dan pada akhirnya Allah tempatkan kita pada derajat yang takwa. Wallahu alam. Saya tutup dengan doa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.